Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik umat Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, salam. Hari ini kita awali dengan perjamuan kudus, dan perjamuan kudus hari ini saya kembali mengingatkan kepada kita tentang dua elemen penting dari perjamuan kudus. Tentu kita ingat, yang pertama apa saudara? Roti dan anggur di dalam perjamuan kudus. Yang pertama roti. Roti ini menggambarkan yaitu tubuh Kristus yang dikorbankan. Ya. Roti di dalam perjanjian baru, di situ dikatakan bahwa Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 19, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi roti di dalam perjamuan kudus menggambarkan tubuh Yesus Kristus yang dikorbankan. Jadi setiap kali kita mengambil roti, kita harus ingat bahwa ada orang yang berkorban untuk kita. Dengan memakan roti dengan iman, kita mengambilnya dengan mempercayai bahwa kita sebagai orang Kristen, sebagai umat yang percaya, kita sedang mengenang kembali, dan bukan sekedar mengenang, tapi mengambil bagian. Coba katakan, mengambil bagian di dalam pengorbanan. Kalau saudara kasih, kita mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita hanya sampai pada batas mengenang. Mau mengalami nggak bisa, karena 80 tahun lebih kurang, 70-an ya, 78 tahun yang lalu. Kita hanya bisa mengenang. Tetapi pengorbanan Kristus melebihi dari yang lain. Kita mengenang dan mengalami kembali. Apa saudara? Mengenang dan mengalami kembali. Kita mengingat pengorbanannya lebih dari atau hampir 2000 tahun yang lalu, dan hari ini kita mengalami juga. Sekarang ini 7 Juli 2024, saya dan saudara bisa mengalami lagi. Amin. Pengorbanan untuk apa? Dia menjadi sengsara supaya saya dan saudara boleh dibebaskan dari penderitaan dan kesengsaraan. Amin. Dia menjadi bersalah supaya kita menjadi orang yang benar. Amin. Dia menanggung segala sakit penyakit kita supaya di dalam tubuhnya kita yang mengambil perjamuan kudus mengalami pemulihan, kesembuhan, dan perlindungan. Amin. Yang kedua, makanan rohani yang menyegarkan jiwa kita. Jiwa itu ada apa saudara? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Bapak Ibu saudara yang kasih, kenapa perjamuan kudus itu diberikan dengan cara yang sederhana? Supaya kita bisa mengaplikasi atau melakukannya pada saat jiwa kita galau, pikiran, perasaan kita, kehendak kita lagi gak enak, lagi orang biasa bilang tuh bad mood, perasaan suasana yang kurang baik. Umat Tuhan, perjamuan kudus bukan untuk 25 April atau 8 April pada waktu Paskah, atau 25 Desember atau 31 Desember. Perjamuan kudus diberikan manakala pikiran, perasaan kita, jiwa kita yang mungkin kita sedang bergumul, kita sedang mengambil keputusan, kita sedang mau lakukan hal-hal tertentu. Lakukanlah perjamuan kudus, Tuhan akan menuntun saudara saya. Karena ketika kita lakukan perjamuan kudus, we are refreshed. Our mind thinking, our emotion, and will. Pikiran kita disegarkan, kehendak kita diteguhkan lagi. Makanya saudara yang kasih, dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35 dia bilang apa di sana? Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Tidak akan lapar lagi itu bisa diganti dengan tidak akan galau lagi. Amen. Tidak akan sakit lagi, tidak akan gelisah lagi. Amen. Tidak akan tertekan. Nah, umat Tuhan, kita lihat roti. Barang siapa yang datang kepada dia mengambilnya,
Itu seperti saudara kekasih, kalau kita sakit, kita datang ke dokter, dia kasih obat, kita ambil, kita makan, dan kita percaya obat itu menghilangkan rasa sakit kita, menyembuhkan penyakit kita. Umat Tuhan, perjamuan kudus, ketika kita mengambil dan memakannya dengan iman, saudara kekasih, kita akan mengalami apa yang namanya disebut tidak lapar lagi. Artinya, apa yang menjadi pergumulan kita dapat dipenuhi. Amen. Kemudian yang kedua, anggur, saudara kekasih. Anggur bicara soal darah Yesus. Anggur bicara soal apa? Anggur melambangkan darah Yesus Kristus yang dicurahkan untuk penebusan dosa manusia. Dan Alkitab berkata di dalam Lukas 22 ayat 20, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku yang ditumpahkan bagi siapa? Viclar Community, bagi pribadi kita. Umat Tuhan, darah ini adalah lambang pengorbanan yang membuka jalan yang bersifat permanen, jalan yang tidak bisa ditutup, saudara kekasih. Kalau saudara merantau di luar kota, kalau saudara datang ke Kupang, habis Oktober, saudara akan bingung karena jalan lama di Liliba sudah akan segera berubah menjadi 2 jalur cepat. Jalan yang 1 jalur sudah tidak ada lagi karena sudah dirubah menjadi jalan yang baru. Itu masih bisa dirubah. Tetapi penebusan Kristus dalam keadaan apapun tidak dapat berubah. Sekali kita disucikan, untuk berapa lama? Permanen. Sekali kita dibenarkan, untuk berapa lama? Tak peduli, saudara kekasih, saya suka sebut error kita kapan saja, di mana saja, no problem, saudara kekasih. Itulah yang disebut the power of the blood of Jesus. Kuasa darah Yesus. Amen. Yang kedua, yang terakhir, darah Yesus bicara soal pengampunan dosa. Darah Yesus bicara soal apa, umat Tuhan? Anggur mengingatkan kita bahwa melalui darah Yesus, dosa-dosa kita telah diampuni. Matius 26 ayat 28 kata Yesus, sebab inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang. Untuk apa? Pengampunan dosa. Berapa banyak dosa manusia tidak dapat bertahan ketika darah Yesus datang dan membasuh. Kalau dosa manusia saja, semua umat manusia diampuni, apalagi dosa saya. Amen. Umat Tuhan, berarti penebusan dosa kita. Katakan, apapun keadaan, penebusan Tuhan terjadi dalam hidup saya. Come on. Apapun yang kita alami, pengampunan Tuhan, penebusan terjadi. Yang ketiga, perjanjian baru. Anggur melambangkan perjanjian baru yang diberikan oleh Yesus melalui pengorbanannya. Ya. Kita tahu, saudara, setiap bangsa, saudara kemanapun, jangankan setiap bangsa, orang Rote punya minuman, betul ya? Orang Timur punya minuman, orang Jawa punya minuman, orang Barat punya minuman, orang Timur punya minuman. Sorga punya minuman, darah Yesus. Haleluya. Minuman sorga namanya apa? Darah Yesus. Yes. Ibrani 9 ayat 15 berkata, karena itu adalah pengantara dari suatu perjanjian baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menembus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama, yaitu perjanjiannya apa? Yang lama. Jadi perjanjian ini menggantikan perjanjian lama, menawarkan kepada kita kehidupan yang kekal ketika kita menjadi percaya. Makanya umat Tuhan, darah itu simbol dari hubungan antara Allah dan manusia yang didasarkan kasih karunia dan pengorbanan Yesus. Bapak Ibu lihat, kemanapun kita pergi pasti ada minuman khusus, saudara kasih ya. Minuman itu biasanya itu bersifat alkohol. Puding oke, saudara kasih. Pudot oke, saudara kasih. Cendol oke. Tapi itu belum mewakili bangsa. Tapi kalau dia kasih sopi, nah itu mewakili, saudara kasih ya. Kalau dia kasih whisky, itu mewakili kehidupan. Apakah dia orang Barat, apakah dia orang. Nah,
Darah Yesus ketika kita ambil perjamuan kudus, kita sedang bersalaman dengan Tuhan. Coba keluar gambar tadi bersalaman dengan Tuhan tadi, saudara kasih. Come on. Tadi gambar Bapak. Gambar tadi. Ini new operator semua nih. Banyak yang cuti ini hari, saudara. Oke, keluarkan gambar tadi Pak, yang ada salam. Di atas tadi yang manusia. Nah, ini dia. Bilang kiri kanan, kita sedang bersahabat dengan Tuhan. Jadi keliru kalau orang bilang begini, saya ini berdosa banyak, saya nggak bisa perjamuan. Justru karena berdosa banyak, kita ambil perjamuan supaya bersahabat dengan Tuhan. Kalau agamawi bilang, tunggu dulu kudus. Nah, Anda bisa bayangkan. Siapa di sini di antara kita yang bersih baru mandi? Siapa di sini? Coba cek di kiri kanan. Kamu bersih baru mandi atau mandi baru bersih kira-kira? Kalau Daniel di rumah lain, dia bersih baru mandi, saudara kasih. Karena memang dia lain, saudara kasih. Tapi kalau bagi saya dan saudara, kita mandi supaya bersih. Justru darah Yesus dikenakan atas hidup kita supaya kita mengalami penyucian. Baik, umat Tuhan boleh membuka roti ini dengan penuh pengertian. Katakan bersama saya, terima kasih untuk tubuh Yesus. Saya menerimanya. Sebagaimana Yesus hidup, saya memiliki hidupnya. Sebagaimana adanya tubuh Yesus, demikian adanya tubuh saya. Tubuh saya adalah tubuh Yesus. Ketika Anda makan, penyakit disembuhkan, kelepasan terjadi, pengampunan terjadi. Haleluya! Makan dalam nama Yesus. Ambil aku, saudara, katakan, terima kasih Tuhan untuk darah Yesus. Katakan, terima kasih Tuhan untuk darah Yesus. Darah perjanjian baru yang menyucikan saya, membenarkan saya, memberkati saya sekarang dan selama-lamanya. Apapun keadaan saya yang sedang saya alami, yang akan saya alami, darah Yesus senantiasa bekerja dalam hidup saya. Saya menerimanya. Dengan kuasa darah itu, saya dibebaskan dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kuasa kesembuhan sedang berlangsung, mujizat sedang bekerja dalam tubuh kami. Otot-otot kami, bagian-bagian tubuh kami mengalami darah Yesus yang berkuasa. Seluruh hidup kami dijamah, haleluya. Terima kasih buat tubuh Yesus yang luar biasa. Amen. Tuhan memberkati kita.